Di awal adegan, kita diperlihatkan markas di mana pria birahi bisa melepaskan hawa nafsunya. Pokoknya ini tempat parah banget. Dan tempat ini dijalankan oleh pria-pria yang kelihatannya sangar. Terus kita diperlihatkan oleh seorang wanita bernama Lisbeth. Dia merupakan seorang hacker jenius, tetapi masa lalunya dipenuhi dengan kegelapan. Mungkin yang paling parah, Lisbeth pernah diperkaos oleh pengacara walinya sendiri bernama Niels Bjurman. Terlihat sekarang hidup Lisbeth tenang. Dia memiliki uang yang cukup banyak dari hasil investasinya selama beberapa tahun. Terus kita diperkenalkan oleh seorang jurnalis bernama Mikael. Dia punya sejarah dengan Lisbeth ketika mencoba memecahkan kasus pembunuhan Herit, anggota keluarga industri terkaya di Stockholm. Hubungannya cukup kompleks. Pada waktu itu hanya satu cowok yang menganggap Lisbeth sebagai manusia, dan itu adalah Mikael. Makanya Lisbeth punya ketertarikan dengan Mikael sehingga mereka berdua melakukan hubungan intim. Terdapat rapat editorial. Seseorang datang bernama Dag Svensson dengan cerita perdagangan para gadis dari Eropa Timur. Dag sudah mengerjakan kasus ini selama 4 tahun. Dag dibantu oleh pacarnya bernama Mia. Dia adalah dokter di bidang kriminologi. Disertasinya itu tentang perdagangan wanita. Jadi Mia fokus pada korban wanita, sedangkan Dag fokus kepada penyedia dan pelanggan. Sejauh ini, Dag mendapatkan info bahwa ada daftar klien terkemuka. Klien di sini artinya orang yang membeli jasa perdagangan wanita ini. Dan orang tersebut ada anggota DPR, hakim, polisi, pengacara, jaksa, dan banyak lagi. Kasus ini diabaikan oleh negara karena bukan prioritas. Dag sudah menyelesaikan riset ini, tinggal pemeriksaan fakta dan membuka semua oknum itu. Ya, karena menarik, Mikael dan pacarnya yaitu Erika menawarkan Dag untuk menyelesaikan artikelnya 2 bulan dan akan ditayangkan di majalah kita, majalah Millennium. Lisbeth kembali ke Stockholm. Sampai sana, dia membeli sebuah apartemen baru. Karena tampangnya tidak seperti orang kaya, agen properti di sana awalnya mengira bahwa Lisbeth adalah orang miskin. Lisbeth membuka laptopnya dan di sana dia mendapat email dari Mikael, tetapi Lisbeth tidak meresponnya. Sekarang dia masuk ke komputer Bjurman dengan skill hackingnya yang jenius. Bjurman adalah pengacara yang memperkaosnya dulu. Di situ terlihat bahwa di email Bjurman dia ingin memesan jasa penghapus tato. Soalnya dulu, Lisbeth berhasil menaklukkan Bjurman ketika memperkaosnya. Lalu dia mentato tubuh Bjurman dengan kata-kata menghina. Aku adalah babi kotor yang suka memperkaos. Terlihat Bjurman didatangi oleh pria misterius berbadan besar. Pria ini datang untuk meminta arsip laporan polisi milik Lisbeth tahun 1993. Karena dulu Bjurman adalah pengacara wali Lisbeth, dia mempunyai laporan tersebut. Tetapi Bjurman berkata bahwa laporannya tidak ada di rumahnya sekarang. Laporan tersebut berada di rumahnya yang dulu. Malamnya, Lisbeth mengintai pergerakan Bjurman. Ketika Bjurman sedang tidur, Lisbeth menodongkan senjata kepadanya. Lisbeth mengancam jika Bjurman tidak mengirimkan laporan positif tentang dirinya kepada agen perwalian, dia akan menyebarkan video Bjurman memperkaos dirinya. Ya, Lisbeth mempunyai video di mana Bjurman memperkaos dirinya. Lisbeth juga mengancam Bjurman untuk tidak menghapus tatonya. Lisbeth bertemu dengan mantan pacarnya bernama Miriam Wu. Dengan baik hati, Lisbeth menawarkan Miriam apartemen barunya. Lisbeth berkata bahwa apartemennya sudah dibayar untuk setahun penuh. Tentu karena kesulitan ekonomi, Miriam menerimanya. Dan adegan selanjutnya adalah adegan dewasa, bre.
Setelah bercinta, Miriam memberikan Lisbeth hadiah. Dan hadiah tersebut adalah tempat rokok supaya Lisbeth bisa menaruh rokoknya di tempat yang lebih elegan. Ada kabar, Irina yang merupakan salah satu korban perdagangan wanita ditemukan meninggal dunia. Dan Irina ada di tesis milik Mia, pacarnya Doug, sebagai saksi korban. Berarti ada yang mencoba membungkam kasus ini. Malamnya, Michael pergi ke apartemen Doug dan Mia untuk mengambil dokumen artikel. Tetapi ketika sampai sana, Har det hänt då? Lät precis som en skås. Nej, eller jag hittar dem. Jag ska besöka paret som... mereka berdua sudah mati, ditembak. Ya benar, ada orang yang mencoba membungkam mulut mereka. Seseorang ingin mereka diam selamanya. Michael langsung menelpon polisi untuk menangani kasus ini. Michael benar-benar blank karena dia terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Yang mengatasi kasus kematian Doug dan Mia adalah detektif Bublansky. Bublansky dijelaskan oleh atasannya bahwa korbannya merupakan seorang wartawan dan kriminologis muda. Kedua korban tersebut ditemukan oleh seorang wartawan juga bernama Michael. Kembali ke Michael. Michael berkata, lebih baik daftar nama yang ada di artikel Doug tidak usah diberikan kepada polisi, daftar-daftar klien. Kenapa? Karena daftar ini berasal dari sumber, yaitu si korban. Jika daftar-daftar ini diberikan kepada polisi, kita hanya akan membahayakan nyawa para korban gadis yang Doug dan Mia wawancarai. Sekarang ke pria misterius berbadan besar. Pria ini pergi ke rumah lama Bejurman. Di sana, dia hanya mencari arsip laporan polisi milik Lisbeth tahun 1993. Motifnya kita belum ketahui. Walaupun sudah dicari sana-sini, pria tersebut tidak menemukannya. Lisbeth bertemu dengan seorang CEO dari perusahaan Milton Security bernama Armansky. Setelah lebih dari setahun, Armansky tidak pernah mendengar kabar tentang Lisbeth. Tetapi kini Lisbeth berada tepat di depan matanya. Siapa itu Armansky? Dia salah satu temannya Lisbeth, orang yang menganggap Lisbeth sebagai manusia. Setahun sebelumnya, Armansky memperkerjakan Lisbeth sebagai private investigator di perusahaan Milton Security. Awalnya, Lisbeth hanyalah analis latar belakang, pekerjaan sunyi, tanpa sorotan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Armansky untuk menyadari bahwa gadis ini bukan orang biasa. Lisbeth memiliki kemampuan yang jarang dimiliki siapapun. Dia bisa masuk ke sistem komputer manapun, tanpa suara, tanpa jejak, tanpa diketahui. Dia mampu membongkar rekam jejak seseorang dalam hitungan jam, sesuatu yang biasanya membutuhkan tim investigasi berhari-hari. Armansky, yang sudah bertahun-tahun memimpin perusahaan keamanan, mulai kagum, bukan hanya karena kemampuan teknis Lisbeth, tetapi karena caranya berpikir. Lisbeth menjelaskan bahwa dia pergi ke luar negeri dan sekarang baru pulang. Armansky agak marah. Kenapa? Karena Lisbeth pergi tanpa kabar. Armansky memberikan kabar yang mungkin Lisbeth perlu tahu. Pertama, setiap bulan, Michael selalu menelpon perusahaan ini untuk menanyai kabar Lisbeth. Kedua, Holger Palmgren, wali hukum Lisbeth, dia mengalami stroke. Lisbeth agak terkejut. Dia kira Holger sudah meninggal. Lisbeth pun pergi ke panti jompo. Dan di sana dia melihat Holger makan aja susah. Perlu kalian tahu, Holger salah satu orang yang tidak mengkhianati Lisbeth. Dulu, waktu menjadi walinya, dia memperlakukan Lisbeth dengan respect.
tidak menyalahgunakan kekuasaan, memberinya ruang untuk hidup mandiri dan percaya pada kecerdasannya. Bublansky menerima laporan lab. Pistol yang menembak Doug dan Mia terdaftar atas nama seorang pengacara bernama Bjurman, dan di pistol tersebut ada sidik jari seorang wanita kelahiran 1981 bernama Lisbeth Salander. Secara teori, bukti itu terlihat jelas. Senjata terdaftar pada Bjurman, sidik jari Lisbeth ada di pistol. Motif belum jelas. Lisbeth memutuskan untuk membiayai semua apa yang Holger butuhkan. Hal ini dia lakukan sebagai balas jasa karena Holger merawat dia dengan baik sejak dia umur 13 tahun. Kembali ke Bublansky, partnernya datang dengan membawa informasi. Lisbeth merupakan wanita yang kacau. Lisbeth dinyatakan tidak mampu secara sah oleh dinas sosial, dan yang menjadi walinya adalah Bjurman. Polisi langsung menggerebek apartemen Lisbeth, tetapi seperti yang kita tahu, Lisbeth memberikan apartemen tersebut kepada Miriam. Di sisi lain, partnernya Bublansky yang bernama Sonja, dia pergi ke rumah Bjurman, tetapi ketika masuk, Bjurman sudah mati. Halo. Mereka menemukan di perut Bjurman ada tato bertuliskan, "Aku babi yang sadis dan pemerkaus." Menurut Sonja, ini adalah motif lagi seseorang untuk membunuh. Bublansky pergi bertemu dengan Mikhail. Mikhail menjelaskan bahwa ini tidak mungkin. Dia berkata bahwa Lisbeth tidak ada hubungannya dengan Doug dan Mia. Mikhail juga menjelaskan bahwa Lisbeth merupakan orang yang pintar, peneliti terbaik yang Mikhail pernah temui. Bublansky bertanya, bagaimana dengan kondisi mental Lisbeth? Tentu Mikhail bingung, kondisi mental apa? Karena menurut dia, Lisbeth merupakan wanita yang normal-normal saja. Kita diperlihatkan Lisbeth. Sehabis dari toko, dia melihat fotonya tertempel di dinding sebagai buronan polisi. Lisbeth langsung mengecek dan benar, dia sekarang menjadi buronan atas 3 kasus pembunuhan. Doug, Mia, dan Bjurman. Tentu berita mulai menyebar. Info juga sudah menyebar bahwa Lisbeth merupakan wanita gangguan jiwa. Dari kecil sudah bermasalah. Sementara Mikhail yakin Lisbeth bukan pelakunya. Pacarnya ragu-ragu. Mikhail berkata bahwa benar, Lisbeth sanggup membunuh seseorang. Lisbeth memiliki sifat kasar. Mikhail melihatnya sendiri. Ketika dia bertugas bersama dengan Lisbeth, mereka berdua melakukan hubungan intim dan Lisbeth cukup kasar. Tentu, Mikhail tidak memberitahukan itu kepada pacarnya. Intinya, Mikhail sangat yakin bahwa bukan Lisbeth pelakunya. Malamnya, Lisbeth tidak bisa tidur. Jadi, dia membuka laptopnya dan meretas laptop milik Mikhail untuk mengambil semua info yang ada di sana. Mikhail tahu bahwa laptopnya telah diretas, tetapi karena Lisbeth profesional, dia tidak bisa dilacak. Miriam dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Miriam ditanya, "Di mana Lisbeth?" Miriam hanya berkata bahwa dia diberikan apartemen milik Lisbeth. Sementara keberadaan Lisbeth sekarang, Miriam tidak tahu. Mikhail mendatangi seseorang bernama Gunnar Bjork. Mikhail datang ke sana untuk meminta informasi secara paksa. Mikhail menjelaskan bahwa dia mempunyai bukti bahwa dulu Bjork merupakan pelanggan prostitusi. Asal kalian tahu, dulu Bjork bekerja sebagai pejabat di Badan Intelijen Swedia. Mikhail menjelaskan bahwa dia datang ke sini soal perdagangan human. Di kafe, Mikhail kedatangan tamu dan itu adalah Bublansky. Bublansky bertanya, apa yang membuat Mikhail berpikir bahwa Lisbeth tidak bersalah? Mikhail menjawab pertanyaan tersebut dengan sederhana, karena tidak ada alasan bagi Lisbeth untuk membunuh Doug dan Mia. Terutama Mia,
Soalnya, Mia akan menerbitkan disertasinya soal perdagangan woman ini. Itu hal yang akan disetujui oleh Lisbeth, karena Lisbeth memandang rendah pria yang membenci wanita. Tetapi bagaimana dengan sidik jari yang ditemukan di pistol? Michael menjelaskan bahwa itu benar, tetapi bukan berarti Lisbeth yang menarik picunya. Michael berkata bahwa dia akan mencari pelaku aslinya. Lalu dia akan menerbitkan artikel tersebut untuk menunjukkan bahwa seluruh polisi merupakan kelompok tidak becus. Michael mendapat telepon dan dia bernama Pablo, seorang petinju. Pablo mengaku bahwa dia juga percaya bahwa Lisbeth tidak bersalah. Pablo berkata bahwa Lisbeth sudah berlatih tinju dari umur 17 tahun. Lisbeth juga katanya sering membawa pacarnya, yaitu Miriam. Di sini, Michael menjelaskan bahwa Lisbeth berada dalam masalah serius sehingga dia meminta bantuan Pablo. Michael ingin Pablo berbicara dengan temannya Lisbeth, Miriam. Pertanyaannya, kenapa tidak Michael saja yang melakukannya? Karena Michael adalah seorang jurnalis dan Miriam tidak percaya dengan jurnalis sehingga dia tidak akan berbicara dengan Michael. Di sisi lain, Lisbeth pergi menghampiri salah satu pelanggan, orang yang diperlihatkan ke kita di awal film. Bagaimana Lisbeth tahu? Dari komputernya Michael. Soalnya di dalam komputer Michael ada daftar siapa aja pelanggannya. Salah satunya orang ini, namanya adalah Sandstrom. Dia merupakan seorang jurnalis. Nah, di laptop Michael juga ada nama Zala. Lisbeth ingin Sandstrom menceritakan tentang Zala. Sandstrom berkata bahwa dia tidak tahu. Dia cuman berbicara dengan seseorang lewat telepon yang menyebut dirinya Zala. Tetapi Sandstrom mendeskripsikan satu orang yang serem banget, yang berbeda dari yang lain. Saking seremnya, nih orang nangis. Sandstrom berkata bahwa ada lelaki besar, rambut pirang, berotot. Sandstrom pernah melihat lelaki ini membunuh orang dengan memelintir leher si korban. Tiba-tiba datang putri Sandstrom. Lisbeth pun langsung kabur. Sekarang ke Pablo. Dia pergi ke apartemen Miriam untuk berbicara dengannya. Tetapi Lisbeth Salander. Michael mendapat email dari Lisbeth. Di email tersebut, Lisbeth berkata bahwa dia tidak membunuh Doug dan Mia. Jika ingin membantu, Michael disuruh oleh Lisbeth untuk mencari tahu siapa itu Zala. Pablo mencoba menyelamatkan Miriam dari pria besar ini. Dan ya, Pablo kalah. Cuman untungnya, dia berhasil membawa Miriam keluar dari gudang yang sudah terbakar tersebut. Pablo menceritakan pengalaman dia melawan pria ini. Pablo berkata bahwa pria tersebut bukan manusia. Wajahnya seperti robot pirang, tubuhnya seperti batu. Menurut Pablo, pria ini merupakan seorang petinju. Pukulannya mematikan, tetapi pandangannya kosong. Dia seperti menerima pukulan Pablo seakan-akan itu tidak ada rasanya. Pablo memukuli wajahnya terus-menerus sekuat tenaga, tetapi dia tidak bergeming, seolah-olah Pablo tidak menyentuhnya. Michael bertemu dengan Bjork lagi. Ternyata dulu Bjork mempunyai partner bernama Bjurman. Ya, dulu sebelum menjadi pengacara, Bjurman adalah seorang polisi.
dia dengan Bjork bekerja sebagai polisi keamanan di tahun 70-an. Mikhail bertanya, apakah Bjork pernah mendengar nama Zala? Seketika Bjork terdiam. Mikhail menjelaskan bahwa nama Zala itu tertera di daftar artikel milik Duck. Bjork pun ingin Mikhail berjanji, jika Bjork berbicara, dia ingin namanya dirahasiakan. Pria besar, dia pergi ke markas, bertemu 2 orang geng motor untuk melakukan transaksi narkoboy. Setelah itu, pria ini juga menyuruh mereka untuk membakar rumah Bjurman sebagai salah satu dari kesepakatan. Jika kalian ingat, 2 orang ini adalah 2 pria yang sama di awal film. Mereka yang menjaga tempat pelanggan melakukan esek-esek. Di sisi lain, Lisbeth juga pergi ke rumah Bjurman untuk mencari laporan polisi milik dia. Singkatnya, dia menemukannya. Laporan tersebut ditempatkan di atas rumah. Pas banget, 2 anggota geng motor suruhan pria besar datang. Karena Lisbeth pinter, jadi dia berhasil kabur dari mereka. Malahan, Lisbeth pulang-pulang membawa motor yang awalnya pergi ke sini menggunakan bus. Gudang yang terbakar. Setelah polisi mengecek seluruh tempat tersebut, tidak jauh dari sana, polisi menemukan mayat yang dimutilasi menjadi 5 bagian di dalam tanah. Sepertinya ini adalah ulah si pria besar. Kenapa? Karena jika kalian ingat, pria ini sempat ingin menggergaji Miriam sebelum Pablo datang dan menghalanginya. Kembali ke Mikhail, Bjork menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Alexander Zalachenko, tetapi dikenal sebagai Zala. Zalachenko lahir pada tahun 1940 di Uni Soviet. Ibu dan ayahnya tewas pada Perang Dunia Kedua. Zala memiliki karir bagus, yaitu menjadi badan intelijen militer Uni Soviet. Dia menguasai 6 bahasa, ahli dalam bidang kamuflase, juga dalam dasar bertahan hidup. Nah, Zala diizinkan tinggal di Swedia. Kenapa? Karena dia membelot. Dia awalnya membela Uni Soviet, tetapi setelah dikirim ke Swedia, dia berpihak ke Swedia. Dia punya nilai tinggi sebagai aset intelijen. Dia juga mempunyai deal rahasia dengan pihak Swedia. Pada saat itu, Bjurman dan Bjork masih berumur 25 sampai 30 tahunan. Nah, Mikhail tahu bahwa salah satu kesepakatan adalah Zala diberikan identitas baru dan nama Swedia. Mikhail bertanya, nama Zala dalam identitas Swedia siapa namanya? Bjork tidak mau memberitahu. Karena buat apa? Bjork sangat yakin bahwa Zala tidak mungkin melakukan pembunuhan Duck, Mia, dan Bjurman. Kenapa? Karena sekarang umur Zala sudah 69 tahun. Sudah tua dan cacat, tidak bisa berjalan tanpa tongkat. Dia tidak akan mampu kabur setelah menembak korbannya. Mikhail pergi bertemu wali Lisbeth dulu, Holger, yang ada di panti jompo. Mikhail menjelaskan bahwa dia datang ke sini untuk keselamatan Lisbeth. Mikhail tahu bahwa Lisbeth tidak bersalah. Dia percaya bahwa pelaku sebenarnya adalah Zalachenko alias Zala. Dan ada pernyataan mengejutkan. Holger berkata bahwa Alexander Zalachenko itu adalah ayah kandungnya Lisbeth. Ayahnya Lisbeth merupakan ayah yang sangat buruk. Dia jarang pulang, tetapi sekalinya pulang, dia datang ke rumah hanya untuk memukuli dan melecehkan istrinya secara seksual di depan Lisbeth yang masih kecil. Sampai di tahun 1993, usia Lisbeth 12 tahun, ayahnya sedang mengamuk. Lisbeth takut ibunya akan terluka. Jadi, ketika ayahnya pergi menaiki mobil, Lisbeth keluar, menyiramnya dengan bensin, lalu melemparkan korek kayu yang menyala. Ayahnya terbakar hangus seperti obor.
Karena kejadian itu, Lisbeth dikirim ke klinik jiwa untuk anak-anak. Putusan hukum menyatakan bahwa Lisbeth tidak mampu secara ekonomi, jadi Holger menjadi walinya. Nah, setelah Holger mengalami stroke, Bejurman menggantikan Holger menjadi walinya, Lisbeth. Diadakan konferensi pers. Boblansky mengkonfirmasi bahwa yang mengendarai mobil dalam penculikan Miriam itu adalah dua orang ini. Dua orang ini tidak tahu siapa namanya orang yang menyerang Miriam Wu dan Pablo, tetapi mereka memberikan sketsanya. Dan di situ Lisbeth tersadar bahwa orang ini adalah orang yang sama yang dia lihat ketika menguntit Bejurman. Terlihat Bejurman diantar pulang oleh orang ini. Lisbeth hafal plat nomornya. Setelah diselidiki, mobil yang dipakai orang ini merupakan mobil sewaan. Di malam hari, Lisbeth mendapatkan email dari Mikhail. Mikhail tahu kehidupan kecil Lisbeth. Mikhail juga tahu bahwa Zalachenko adalah ayahnya Lisbeth. Mikhail berkata di email tersebut, jika Lisbeth ingin bantuannya, hubungi dia saja. Lisbeth hanya membalas dengan berkata, terima kasih sudah menjadi temanku. Lisbeth pergi ke rumah sakit, bertemu Miriam, dan menunjukkan sketsanya. Lisbeth bertanya, apakah ini pelakunya? Miriam berkata, iya, pria besar, iblis sebenarnya. Lisbeth langsung pergi dan sepertinya dia menjatuhkan kunci apartemennya. Setelah itu, Lisbeth pergi ke tempat sewa mobilnya dan secara paksa mencari tahu siapa yang menyewa mobilnya, mobil yang dipakai orang ini. Soalnya kalau minta baik-baik, tidak boleh berdasarkan hukum dan privasi. Singkatnya, Lisbeth mendapatkan nama dan alamatnya. Nama pria ini adalah Ronald. Lisbeth langsung pergi ke alamatnya. Di sisi lain, Mikhail mendapatkan telepon dari Miriam. Miriam menjelaskan bahwa Lisbeth datang ke sini beberapa jam yang lalu. Miriam khawatir jika Lisbeth pergi sendiri, dia bisa mati. Jadi, dia meminta bantuan Mikhail. Miriam memberikan kunci kamar apartemen yang ditinggalkan oleh Lisbeth. Siapa tahu, kunci ini bisa membantu Mikhail mencari keberadaan Lisbeth. Mikhail menemukan apartemennya Lisbeth. Dia membuka apartemen tersebut, tetapi ketika masuk ke dalam ada bel pengaman. Jika Mikhail tidak memasukkan kode pengamannya, polisi akan datang. Lisbeth melihat Mikhail di apartemennya. Jadi, dia memasukkan kodenya sehingga bel pengaman tersebut mati. Pablo datang. Dia menjelaskan bahwa dia menemukan identitas orang yang menyerangnya. Ternyata, pria ini adalah seorang petinju. Namanya adalah Ronald. Pablo bertanya ke semua komunitas petinju yang ada di Eropa. Dia mendapatkan informasi bahwa Ronald mengidap penyakit langka, yaitu analgesia bawaan. Intinya, Ronald tidak bisa merasakan sakit karena impuls syaraf tidak terkirim dengan benar. Bagus dong, tidak merasakan rasa sakit. Pablo berkata bahwa justru ini bahaya. Jika orang normal menaruh tangannya di wajan panas, dia akan merasa kepanasan. Tetapi untuk Ronald, dia tidak akan merasakan kepanasan sehingga tangannya akan hangus terbakar. Kembali ke Mikhail, ketika sedang mencari sesuatu di apartemen Lisbeth, dia menemukan sebuah kaset bertuliskan Bejurman. Mikhail memutar kaset tersebut dan isinya adalah video di mana Lisbeth diperkaos oleh Bejurman. Tentu setelah mengetahui hal tersebut, persepsi Mikhail terhadap Lisbeth berubah. Dia menangis karena ternyata selama ini Lisbeth mempunyai pengalaman yang kelam dan tidak pernah bercerita. Mikhail mendapat telepon dari partnernya. Partnernya berkata bahwa Pablo berhasil menemukan identitas orang yang menyerangnya. Namanya adalah Ronald. Dia tidak terdaftar di Swedia. Tetapi pada tahun 1988 terdaftar satu perusahaan impor dengan nama KKAB Impor. Ketua direksi dari perusahaan tersebut adalah Karl Exelbodin, lahir pada tahun 1944, dan salah satu anggota direksinya adalah Ronald.
Mikael meminta alamatnya dan ada. Mikael langsung bertemu dengan Erika. Mikael menjelaskan bahwa ayahnya Lisbeth bernama Zalachenko. Dia adalah seorang mantan pembunuh dari Soviet yang membelot pada tahun 1976. Kini dia terlibat dalam perdagangan senjata, narkoboy, dan manusia. Terus siapa yang membunuh Doug dan Mia? Menurut Mikael, yang membunuh mereka adalah suruhannya Zalachenko, yaitu Ronald. Mikael ingin menjaga informasi ini baik-baik. Kita tidak bisa mengandalkan polisi, soalnya mereka sekarang mengira bahwa Lisbeth pelakunya. Kalau kita kasih tahu, yang nanti mereka malah menangkap Lisbeth, bukan Zalachenko. Setelah itu, Mikael pergi ke alamat Ronald. Di sisi lain, Lisbeth sudah berada di sana. Dia masuk secara diam-diam, membawa pistol. Tetapi sayangnya dia ketangkap oleh Ronald. Setelah dipukul, Lisbeth terbangun dan di situ dia melihat ayah kandungnya, Zalachenko. Wajahnya sudah habis terbakar. Seperti yang kalian tahu, itu adalah perbuatannya Lisbeth. Di momen ini benar-benar parah banget. Zalachenko mengusik Lisbeth karena perbuatannya waktu itu, membakarnya. Zalachenko juga berkata bahwa ibunya Lisbeth itu merupakan seorang pelacur, jadi memang sudah pantas dipukuli dan dilecehkan. Bahkan Zalachenko mendengar bahwa Lisbeth diperkaos oleh bejurman, tetapi yang dia katakan malah bejurman tidak mempunyai selera. Ada banyak wanita di belahan dunia ini, kenapa harus memperkaos wanita sampah seperti Lisbeth? Dan ingat guys, Lisbeth ini adalah anak kandungnya Zalachenko. Zalachenko menjelaskan bahwa dia menyuruh Ronald untuk membunuh bejurman. Kenapa? Karena bejurman memiliki informasi tentang dirinya. Catatan polisi Lisbeth, di situ ada informasi dia. Bejurman juga memberitahu bahwa dia mempunyai pistol yang memiliki sidik jari Lisbeth. Jadi, Ronald mengambil pistol tersebut, lalu membunuh bejurman, Doug, dan Mia. Karena ada sidik jari Lisbeth, polisi sekarang mengincar Lisbeth. Sekarang, Ronald dan Zalachenko membawa Lisbeth ke kuburan yang sudah disiapkan. Mereka akan menuntaskan ini. Awalnya, Lisbeth mencoba untuk meloloskan diri tetapi gagal. Dia tertembak, lalu badannya diseret dan dikubur ke kuburan yang sudah disiapkan. Tetapi besoknya, terlihat Lisbeth belum mati. Ya, mungkin karena belum ditembak kepalanya, dia masih hidup. Dia keluar dari kuburan tersebut, lalu mencoba membunuh Zalachenko. Dan pas banget, Mikael datang. Zalachenko mati, Ronald berhasil kabur, dan Lisbeth berhasil diselamatkan. Cuman sekarang adalah tugas Mikael untuk membuktikan bahwa Lisbeth tidak bersalah atas ketiga kasus pembunuhan, yaitu pembunuhan bejurman, Doug, dan Mia. Kelanjutan ceritanya akan diselesaikan di film selanjutnya yang berjudul The Girl Who Kicked the Hornet's Nest. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.